Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dosen tim penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wanda, guru di Madrasah Sanawiyah Al-Intidham, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4124 0191 01285. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di kelas 9 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Demikian, selamat menyaksikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, dahsyat. Ya, Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan semangatnya semakin baik ya, semakin bagus tiap hari untuk ditingkatkan ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan terutama ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa yang akan dipimpin sama siapa? Oh iya, boleh silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita hidup sehat dalam bertalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah membacakan doa bersama-sama ya. Semoga doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat-hajat kita juga mudah-mudahan dikabul oleh Allah, terutama kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Baiklah. Setelah kita berdoa, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa saja teman-teman kalian yang hari ini yang tidak masuk ya. Dimulai dari, coba angkatkan tangan ya yang hadir. Sayana ada enggak? Ya, ini Hadiroh Nuraini. Putri ada? Siti Nurlaila ada enggak? Oh sakit, udah berapa hari? Oh 3 hari ya, kita doakan ya. Semoga Siti Nurlaila ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala segera mungkin ya. Sehingga bisa kembali bersama kalian, duduk bersama untuk mendapatkan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian yang hadir saat ini sekali lagi diberikan ilmu yang bermanfaat ya, terutama kalian juga diberikan kesehatan karena sehat itu sangat mahal sekali ya. Sehat itu Masya Allah luar biasa sekali. Seperti teman kita Siti Nurlaila, karena sakit dia tidak bisa hadir, tidak bisa menuntut ilmu, sangat rugi sekali. Maka manfaatkanlah kesehatan ini ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita materi yang akan kita pelajari pada
hari ini, yaitu tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 ya. Semangat dengan tema semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia ya. Coba sebelum Bapak melanjutkan, coba siapa yang masih ingat kemarin Bapak pernah menyampaikan tentang manfaat ilmu dan kewajiban kita menuntut ilmu. Coba siapa yang masih ingat apa hukumnya menuntut ilmu? Ya, wajib. Coba kemarin apa pengertian wajib itu? Apabila dikerjakan mendapat, ya, apabila ditinggalkan, itu pengertian wajib. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materi pertama, yang sebelum Bapak menyampaikan kepada materi, perlu Bapak sampaikan ya. Apa sih kira-kira tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari ataupun yang akan Bapak sampaikan? Di antaranya pertama adalah kalian nanti dituntut untuk belajar membaca Quran surah Abasa dan Quran surah Al-Mujadilah dengan tartil ya. Jadi nanti hari ini kalian harus bisa minimal membaca ya, menulis, membaca. Nah, kemudian setelah itu menjelaskan isi kandungan kedua surah. Jadi yang pertama Quran surah Abasa, yang kedua adalah Quran surah Al-Mujadilah. Kemudian yang ketiga, tujuannya setelah nanti kalian hari ini mempelajari dua surat tersebut, maka kalian nanti dituntut ya, diusahakan kalian harus bisa meneladani nilai-nilai yang terkandung di dalam surat tersebut. Kira-kira bisa? Insya Allah ya. Nah, baiklah. Ini adalah Quran surah Abasa surat ke-80 ya, ayat 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Baiklah. Nah, sebelum kepada Quran surah Abasa yang akan kita baca hari ini, tentunya kalian harus tahu dulu ya. Itu apa namanya di depan? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul, siapa yang tahu asbabun nuzul apa? Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran surat tersebut. Jadi Allah menurunkan Quran surat Abasa itu tentu ada sebabnya. Nah, maka hari ini sebelumnya kita akan pelajari. Apa sih sebabnya? Baik, mari kita sama-sama simak. Nah, ini mengapa Allah turunkan Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10? Nah, ini perhatikan. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy, ya, seperti Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal dan lainnya, ya, dengan harapan mereka masuk Islam. Saat itu datanglah tiba-tiba siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Yang kondisinya Abdullah bin Umi Maktum itu adalah seorang sahabat Nabi yang keadaannya itu tidak bisa melihat. Nah, kemudian datanglah meminta untuk kepada Nabi untuk mengajarkan kepadanya ajaran Islam. Namun karena Nabi saat itu sedang fokus bersama sahabat, sedang menyampaikan ilmu, maka Nabi itu saat itu merasa tidak enak, merasa terganggu, sehingga mukanya itu berubah. Mukanya itu berubah bermuka masam, serta berpaling dari Abdullah. Nah, maka turunlah ayat-ayat awal Quran surah Abas. Ini salah satu sebabnya sebagai teguran dari Allah terhadap sikap Nabi tersebut. Ya, maka baiklah, hari ini kita akan pelajari. Nah, akan kita baca
Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Ya, baiklah, Bapak akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian ikuti bersama. Siap? Ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Abasa wa tawalla عبس وتولى an ja'ahul a'ma أن جاءه الأعمى wa ma yudrika la'allahu yazakka وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فأنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nah, itu Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 ya. Telah kita sama-sama baca ya. Kemudian terjemahnya pertama, dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ini adalah terjemah ayat 1 ya. Kemudian ayat kedua, karena seorang tunanetra yang bernama Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Kemudian yang ketiga, tahukah engkau Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Kemudian yang keempat, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Kemudian yang kelima, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy. 6, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. 7, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. 8, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. 9, sedangkan dia takut kepada Allah, malah engkau Nabi Muhammad abaikan. Nah, itulah terjemah daripada Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Jadi diharapkan nanti kalian bisa membaca dan juga bisa menerjemah insya Allah ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah membaca kemudian tahu terjemahnya, maka kalian dituntut untuk bisa mengetahui isi kandungan dari surat tersebut. Nah, pertama, satu adalah keutamaan sikap terbuka terhadap semua kalangan. Jadi Allah menegur Rasul karena menunjukkan sikap kurang menyenangkan kepada orang miskin dan buta yang datang dengan tulus untuk mencari ilmu agama. Siapa tadi? Betul ya, Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian peringatan agar tidak memprioritaskan orang yang sombong. Ayat ini mengisyaratkan bahwa
memberi perhatian berlebihan kepada orang-orang kaya atau berpengaruh yang belum tentu mau menerima kebenaran adalah kurang tepat. Paham? Alhamdulillah ya. Kemudian hikmah Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10 agar tidak berpaling dari orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Nah, kemudian menyampaikan dakwah kepada orang yang ingin mendapatkan pengajaran tanpa membeda-bedakannya. Nah, itulah tentang isi kandungan daripada Quran surah Abas ayat 1 sampai 10 beserta sebabnya, asbabun nuzul. Nah, paham semua? Paham? Insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tadi di bahasan kelas 9 ini selain daripada Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10, nah juga kita hari ini akan mempelajari tentang Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya, ayat 11. Ini sama kaitannya dengan tema kita tadi, semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Ini juga sama ya. Coba. Nah, apa sih sebabnya? Nah, tadi asbabun nuzul apa? Yang masih ingat tadi asbabun nuzul itu sebab-sebab. Betul ya, sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an ya. Yang di sini adalah Al-Qur'an surah Al-Mujadilah. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat 11 berkaitan dengan masalah adab dalam majelis ilmu dan perlakuan terhadap kaum muhajirin dan ansor. Berikut penjelasan ringkasnya. Jadi ketika Rasulullah duduk dalam sebuah majelis, nah, dan dikelilingi oleh para sahabat, sebagian sahabat tidak mendapat tempat karena sudah penuh. Jadi ada sahabat yang datang di luar majelis, kemudian masuk ke dalam. Nah, ternyata di dalam sudah ada Rasulullah bersama sahabat. Kebetulan tempatnya sudah penuh. Sementara orang tersebut ingin masuk ikut bersama majelis Rasulullah. Nah, maka di sini ada sebagian sahabat tidak mendapat tempat karena sudah penuh. Ketika itu datanglah sebagian muhajirin, artinya orang-orang yang hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Mereka ingin ikut duduk bersama Rasulullah, tetapi tidak diberi tempat oleh sebagian orang dalam majelis tersebut. Ya, jadi ini salah satu sifat yang tidak boleh dicontoh, yang sifat yang jelek. Ini, jadi ketika ada seseorang yang dari luar masuk ke dalam majelis kita, ternyata majelis kita sudah penuh. Nah, maka alangkah baiknya kita berikan tempat untuk mereka untuk bisa duduk bersama kita. Nah, maka turunlah ayat ini ya, menandakan betapa kita harus kasih sayang kepada orang lain, memberikan tempat duduk. Nah, mari kita buka Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Kita baca lagi, Bapak akan baca, kalian harus diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fansuzu.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, baiklah artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, itu adalah Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, setelah membaca, kemudian menerjemahkan, kemudian apa sih isi kandungannya? Nah, isi kandungan daripada Quran surah Al-Mujadilah, pertama anjuran memberi kelapangan dalam majlis. Tadi ada orang yang datang minta tempat duduk kepada kita, walaupun sudah penuh, maka berilah dia duduk bersama di samping kita. Nah, itu akhlak yang baik. Kemudian menghargai ilmu dan ulama. Mengapa harus menghargai beliau? Karena ulama adalah pewaris para nabi yang harus kita muliakan dan kita hormati. Tadi di ujung ayat ada wallahu bima ta'maluna khabir, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita bersembunyi dimanapun berbuat dosa, maka tetap Allah akan selalu melihat kita. Maka berhati-hatilah kita dalam berperilaku, ya. Jangan sekali-kali berbuat berbuat maksiat, karena Allah selalu melihat kita. Nah, itulah ya isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian, nah sekarang penugasan, ya. Alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan sudah selesai, ya. Dari mulai tadi Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10, kemudian Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, ya. Kira-kira sudah paham? Nah, insya Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Untuk sekarang, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang telah Bapak sampaikan ini, maka sekarang Bapak akan memberikan ini, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, dengan penugasannya. Ini kalian nanti membuat kelompok. Di sini ada kelompok, ada berapa kelompok? Kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Silakan. Ini untuk kelompok 1, ya. Bahkan membagikan. Silakan nanti didiskusikan, ya, dengan teman-teman kalian. Ini, ya, tolong boleh dibuka, silakan. Di situ sudah tertera penugasannya. Ya, alhamdulillah, ya. Cukup kira-kira sudah? Sudah, ya? Ya, sudah. Coba sekarang silakan mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini ya kelompok 1, silakan untuk maju ke depan bersama temannya boleh. Bersama temannya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Apa pesan utama dari Quran Surat Abasa ayat 1-10 terkait sikap dalam menyampaikan dakwah atau ilmu? Ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Penampilan dari kelompok 1. Silakan. Ya, ayo. Bagaimana surat Al-Mujadilah ayat 11 menggambarkan keutamaan menuntut ilmu? Luar biasa. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, Masya Allah, sangat bagus sekali ya jawabannya. Yang terakhir, kelompok 3, ya. Silakan.
Bagaimana kedua ayat ini? QS surat Abasa ayat 1 sampai 10 dan Al-Mujadilah ayat 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Masya Allah luar biasa, tepuk tangan. Iya, bagus sekali ya. Masya Allah. Bapak sangat mengapresiasi sekali hasil karya kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masya Allah sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Nah, Bapak boleh akan simpulkan ya dari semua hasil diskusi yang kalian sudah sampaikan di depan, maka Bapak akan menarik kesimpulan. Pertama, nah Islam sangat menjunjung tinggi semangat menuntut ilmu tanpa memandang status sosial, fisik, atau latar belakang seseorang. Jadi diyakini oleh kalian bahwa orang yang menuntut ilmu jangan panik, jangan ragu, jangan khawatir, maka insya Allah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian diberikan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian saat ini sedang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ataupun materi yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Yang harapannya kalian setelah mempelajari dari dua surat ini, kalian diberikan semangat yang tinggi. Ya, semangat? Semangat semua, semangat? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Masya Allah, tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa sekali ya pembelajaran hari ini, sangat menyenangkan sekali. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini sebagai motivasi, bagaimana dengan kalian? Tuntutlah ilmu karena Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak sangat sayangi. Alhamdulillah selesailah sudah pembelajaran hari ini ya, dari awal sampai akhir. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hidup siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ya, alhamdulillah ya.